Halo teman-teman semua, kembali lagi ke channel gua. Di sini adalah channel yang khusus untuk nge-review barang-barang yang ada di rumah. Jadi barang-barang yang udah gua pakai di rumah, gua review di channel ini gitu ya teman-teman. Yang gua review kali ini adalah nih teman-teman, kursi teman-teman. Jadi kalau kalian untuk yang suka belajar, terus kalian untuk kerja dan juga untuk kayak buat konten kayak gua gini, kursi adalah salah satu hal yang penting teman-teman. Jadi langsung aja kita bahas tentang kursi yang gue punya. Itu adalah kursi Deli. Dan kalau kalian suka, kalian bisa cek di kolom deskripsi. Itu udah ada gue kasih linknya untuk kalau kalian emang pengen beli kursi ini. Oke, kita langsung masuk aja ya videonya. Nah, ini nggak bakal gue pakai audio dari mic, karena gue bakal full pakai audio di HP ya teman-teman. Oke, langsung aja check it out. Oke teman-teman semua, ini adalah kursi Delinya teman-teman. Jadi ini review jujur, bener-bener sejujur-jujurnya. Gua ini udah pemakaian kurang lebih 3 bulan teman-teman. Jadi apa aja sih yang bakal gua review kali ini? Yang pertama ini kita lihat dulu bagian bawahnya ya. Jadi kita sedikit tidurkan dulu perlahan-lahan karena udah dipasang. Nah kayak gini ya. Jadi review yang kita akan lakuin nih dalam 3 bulan. Nyata roda-rodanya masih bagus ya teman-teman. Ya tuh, nggak ada yang rusak, masih aman. Dan kalau kalian yang pengen beli kursi ini adalah yang gua lihat ya, build ini ataupun bahannya ini keras ya teman-teman. Jadi bukan plastik biasa. Jadi kalau misalnya kalian bertubuh besar, gua ini beratnya kurang lebih 85 kilo tapi masih enak aja pakai kursi ini teman-teman. Bahkan ini kan materialnya metal ya teman-teman tuh, besi ya. Jadi dia kuat untuk nyanggah teman-teman yang punya tubuh lebih besar. Nah, di sini ada kayak tuas untuk yang kalian putar ini adalah untuk kunci teman-teman. Apakah kursi ini bakal bisa tegak ataupun dia bisa kayak gini ditidurin, disandarin gitu ya. Nah, bagian yang ini adalah tuas untuk naikin turunin si hidrolik di sini teman-teman. Nih, ini kan ada minyaknya tuh ya. Ini minyak hidroliknya, jadi bisa setinggi, bisa dinaikin, bisa diturunin gitu ya. Nah, untuk kursinya, untuk bantalannya, dia kayak gini teman-teman. Tebalnya kurang lebih segini. Ya ada 5 sentian lah ya, 5 sentian lebih. Jadi untuk teman-teman yang pengen pakai kursi gini, gua saranin dikasih bantalan ataupun dikasih bantal lagi, karena bakal kerasa kayak kurang empuk aja sih teman-teman. Dengan harga 500.000 sih menurut gua wajar aja sih dapat kursi yang dengan bahan kayak gini. Nah, kita berdiriin lagi ya. Satu kekurangannya adalah ini sebenarnya untuk kecantikan aja ya, untuk modelnya aja ya. Jadi di sini nih harusnya ada gini teman-teman. Nah, di sini harusnya ada kayak gini teman-teman. Ini biar untuk ya lebih kelihatan lebih oke atau lebih elegan aja sih sebenarnya. Nah, cuma ternyata begitu dipakai gini, tuh dia bisa lepas, cepet banget lepas nih. Jadi emang udah lepasan gitu teman-teman. Entah emang gua belinya modelnya gini atau emang setiap kursi kayak gitu ya. Nah, dengan harga 500.000 ini kita nggak dapat lumbar untuk penyangga untuk di bagian belakang kalian ataupun lumbar supportnya ya teman-teman. Dia yang ada lumbar supportnya nanti gua masukin ke deskripsi, ada di atas ini, model di atas ini harganya lebih mahal ya. Tapi nggak beda-beda jauh sih sebenarnya. Nah, yang lucunya teman-teman, ini di model white black ini, warna white black ini ternyata lebih mahal, cukup lumayan mahal dibandingin yang warnanya hitam polos. Padahal yang hitam polos ini kalau dilihat untuk ukurannya, bentuknya benar-benar mirip sama ini teman-teman. Emang modelnya sama kayak ini, cuma karena beda warna harganya juga beda. Ya sama aja kayak kalian beli mobil kali ya. Jadi harganya yang lebih bagus atau warnanya lebih bagus menentukan harganya gitu ya teman-teman. Nah, ini kita langsung bahas lagi. Ini emang walaupun gak ada lumbar support ataupun bagian back supportnya, tapi dia ada kayak gini ya. Ini untuk neken sedikit untuk nyangga, tapi emang gak bakal bisa tersangga banget. Jadi untuk yang teman-teman tingginya kayak gua 180, ini sedikit ada masalah sebenarnya teman-teman. Gitu ya. Dan untuk meshnya ini nyaman banget. Tuh, masih nyaman banget, masih bagus ya. Untuk 3 bulan gua pakai ternyata masih nyaman banget tuh. Masih enak banget dan masih oke banget lah. Jadi kalau kalian yang pengen beli kursi harga 500 ribuan, pakai ini udah oke lah ya. Nah, ini untuk bagian tangannya, dia untuk hand gripnya ataupun hand restnya dia cuma bisa untuk dinaik turunin aja tuh.
Nah sama ini dia ada bunyi kayak gini teman-teman. Kalau misalnya ini dikendorin, jadi kalau dikendorin ini ada bunyi kayak gini. Sedangkan saat kita dikerasin, bentar ya. Nih yang bagian ini ya, yang ini dikerasin ya. Ini sedikitnya sebenarnya kursinya sedikit berkurang teman-teman nih. Ya, bunyi nyetnya udah mulai berkurang karena dia fungsinya di sini. Jadi begitu dia dikendorin ataupun dikerasin, dia bakal kuat itu teman-teman. Begitu kalian gini-gini dia aman, tapi begitu kalian misalnya nggak digituin atau misalnya kalian dikendorin, dia bunyi-bunyi teman-teman kayak gitu ya. Oke, selanjutnya adalah bagian headrestnya teman-teman. Headrestnya adalah kayak gini, dia cuma bisa dinaik turunin tuh. Ini udah turun, terus bisa dinaikin. Nah, bisa dinaikin dan cuma bisa diginiin teman-teman. Jadi kalau kalian yang pengen dimajuin gitu nggak bakal bisa. Jadi dia cuma bisa kayak gini, didongakin, diturunin, sama di bagian direndahin sama dinaikin gitu ya. Cuma jangan khawatir teman-teman, ini bukan yang kayak meleto ya teman-teman. Jadi dia keras ya tuh. Jadi kalau kalian disenderin gini nggak bakal berubah posisinya. Gitu ya. Jadi emang built-innya bagus sih menurut gua dari Daily ini. Cuma ya kayak tadi ada kekurangannya bahwa ada beberapa part yang menurut gue kurang sempurna gitu aja. Oke, kalau gitu udah lihat posisinya, udah lihat bentuk dari kursinya, kita langsung coba aja dudukin ya teman-teman. Jadi bisa gini ya teman-teman ya, dia bisa disenderin, terus bisa ditegakin. Tadi yang masalah sender sama tegaknya itu, dia itu dari yang ada pemutar tadi ya teman-teman. Kalau pemutar tadi dikencangin, dia nggak bisa disenderin, jadi dia kuat itu ya. Nah ini bisa disenderin teman-teman. Nah kalau bisa disenderin gini, yang tadi gua bilang teman-teman bahwa dia bakal bunyi yang ngik. Nah itu dari yang begitu tuh dikendorin. Nah dia jadi kayak gini. Yang tadi gua bilang kalau gua beratnya 85, ini masih support banget ya sama berat yang 85 kilo. Tapi untuk yang tinggi ini teman-teman, gua tinggi 180, yang ke support bagian sininya nih. Jadi kalau kalian pengen nilai seberapa supportnya kursi ini dari yang tingginya 180, segini ya teman-teman. Nih, kalau disenderin ya seginilah. Tuh, ini yang tersupport dari kursi ini teman-teman. Jadi nggak usah khawatir. Emang kalau kalian pengen dengan budget yang lebih tinggi, kalian bisa beli yang lebih bagus dengan harganya. Nah, nanti gue bakal masukin ke deskripsi. Jadi kalian lihat ini beberapa kursi yang udah gue nilai ataupun gue lihat dari review-review orang yang cukup bagus dan juga cukup menarik dibandingin kursi-kursi yang harganya di bawah ataupun seharga 500.000. Jadi harganya emang lebih mahal teman-teman. Cuma ya kalian bisa tahu lah bahwa keuntungannya ataupun fungsinya lebih bagus. Nah untuk kursi yang harga 500 ini ataupun Daily yang harga 500 ini menurut gue udah cukup oke. Dengan kantong kalian yang mungkin terbatas hanya 500.000 pun udah tertolong dan juga udah cukup bagus. Jadi itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini ataupun kalian minat sama kursi ini, kalian lihat cek di link deskripsi. Dan kalau kalian suka sama video ini bisa klik like dan juga kalian bisa komen kalau misalnya pengen nanya sesuatu. Dan juga subscribe kalau kalian suka sama channel gua. Oke, itu aja dari gua. See you in the next content. Bye-bye.